Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 28 September 2024. Pekan biasa ke-25. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Pengkhotbah bab 11 ayat 9 sampai dengan bab 12 ayat 8. Bersukarialah, hai para pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hati dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena masa muda dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tiada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan wanita-wanita penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Sebelum pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi wanita tunduk. Sebelum orang menjadi takut berdiri di ketinggian, dan ketakutan ada di jalan. Sebelum pohon badam berbunga, dan belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan perata-perata berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan. Sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 43b sampai dengan 45. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Tuhan menganugerahkan kesempatan yang berharga bagi manusia, tetapi seringkali disia-siakan. Mereka menyibukkan diri dengan berbagai perkara dunia. Pengkhotbah mengingatkan kita betapa pentingnya membuka hati bagi perkara Tuhan. Dalam bacaan Injil, perkataan dan perbuatan Yesus hanya dapat kita pahami dalam terang iman. Kasih-Nya begitu mendalam, sehingga akal budi kita seringkali tidak dapat memahaminya. Ia telah memilih jalan salib, yaitu jalan rohani kita bersama. Kita mengikuti Yesus di kehidupan ini. Ia mengundang kita untuk mencintainya di atas segalanya. Namun demikian, bukan berarti kita memisahkan antara perkara Tuhan dengan perkara duniawi. Justru
kita harus berusaha untuk bertanggung jawab karena kasih kita kepada Tuhan. Iman harus tetap dijaga agar selalu menyala di tengah gelapnya pergumulan dunia. Jalan Tuhan tidak selalu mudah, butuh ketekunan iman. Apakah kita sudah memikirkan perkara Tuhan dengan sungguh-sungguh? Tempat tinggal orang-orang Yahudi. Ghetto adalah wilayah di suatu kota atau desa yang dikhususkan sebagai tempat tinggal orang-orang Yahudi. Tempat semacam itu sudah mulai ada di Italia pada abad ke-11. Pada tahun 1556, Paus Paulus IV mendirikan sebuah ghetto di Roma yang baru dihapus pada tahun 1870. Biasanya, orang-orang Yahudi tidak boleh meninggalkan tempat yang dikhususkan bagi mereka itu. Di Eropa, ada ghetto di beberapa tempat, misalnya di Venesia, di Frankfurt, di Praha, di Trieste. Sumber Al Purwa Hadiwardoyo, Kamus Gereja Katolik bagi kaum awam. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan kami, maka mampukanlah kami bersyukur atas segala karya-Mu dalam hidup kami. Semoga kami mampu memanfaatkan waktu dengan bijaksana, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.